Kepadanya Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta, semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Teman-teman, sambil nunggu Bu Dewi join, maka teman-teman di sini boleh saling mendoakan ya. Boleh diketik di chat room Zoom-nya. Silahkan, mangga. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah.
sampaikan sholawatku kepadanya, sang Rasul, sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, sang Rasul, sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, sang Rasul, sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana,
pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, baik teman-teman, kita mulai kajian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh ya. Insya Allah nanti akan kembali dilanjutkan materinya oleh Bu Dewi. Semoga hari ini dilancarkan, sinyalnya bagus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama teman-teman kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Amin, Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bu Dewi, apakah sudah bergabung bersama kita nih? Apa Bu Dewi? Enggak lebet. Iya, Tani. Ya, alhamdulillah. Mangga Bu Dewi. Bu Dewi sebetulnya ini minggu lalu juga banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa mau dilanjut dengan materi dulu? Pertanyaannya boleh. Boleh pertanyaan. Pertanyaan dulu ya. Ya, bentar. Kita buka dulu ya. Ya. Bentar. Saya udah muncul belum? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senangnya lihat teman-teman ya. Kemarin kita nggak jadi kajiannya, insyaallah. Baca pesan cintanya aja mungkin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini lebih dimudahkan lagi oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah. Kita lanjut ya kajian kita. Terakhir temanya tentang berbaik sangka. Nanti insya Allah di akhir ada materi tambahan sedikit ya tentang berbaik sangka kepada Allah. Sebetulnya baik sangka ini seperti yang saya sampaikan ya sangat terkait dengan tawakal. Ya. Kenapa bahas tawakal? Karena kita ingin menjadi kekasihnya Allah. Ya. Insya Allah kekasih-kekasih Allah itu ya yang akan Allah jadikan kekasihnya adalah hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal. Tawakal ini teman-teman erat kaitannya dengan husnuzon. Ya. Berbaik sangka kepada Allah. Nah, orang yang husnuzon, berbaik sangka ini, ya, ini berdasarkan, ya kita akan lihat sama-sama ya. Saya share screen dulu.
Sudah tampil ya? Nah, ini minggu kemarin kita sudah bahas ini. Ya, kapan kita berbaik sangka kepada Allah itu? Ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Gimana, sudah praktek belum seminggu ini? Mencoba berbaik sangka kepada Allah? Insya Allah ya, insya Allah. Nah, ini ya kesimpulan dari minggu kemarin. Jadi berbaik sangka itu sebetulnya setidaknya kita kepada 3 ya, yaitu kepada Allah, ya, objeknya itu ya, kepada siapa kita berbaik sangka? Kepada Allah ya. Kemudian berbaik sangka kepada manusia, dan yang terakhir berbaik sangka kepada diri sendiri. Ya, setidaknya ini objek dari berbaik sangka itu. Nah teman-teman, insya Allah pelan-pelan kita akan dalami terus ya tentang baik sangka ini. Nah, dan berbaik sangka ini akan sangat mudah dilakukan. Kenapa? Kita lihat ya Rasulullah, para sahabat, mereka adalah orang-orang terdepan yang bisa kita jadikan teladan dalam hal berbaik sangka. Kenapa? Karena mereka senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, tolong digarisbawahi bahwa ini kaitannya dengan iman, baik sangka itu ya. Dengan iman ya, orang yang beriman itu adalah ya walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang berhijrah. Nah, ini siapa yang berhijrah? Insya Allah kita ya. Kita sedang dalam proses hijrah ya. Setiap harinya kita coba berhijrah sampai nanti kita pulang kepada Allah. Insya Allah kita istiqomah dalam hijrah ini ya. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian Allah detili ya siapa yang beriman itu ya, dan orang yang berhijrah, kemudian dan orang yang berjihad di jalan Allah ya. Ulaika yarjuna rahmatullah ya. Mereka itulah yang mengharap ya. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang terdahulu yang soleh di antara orang terdahulu ya, sesungguhnya kita melihat mereka itu beriman, ya, kemudian mereka adalah orang yang berhijrah, dan mereka selalu berjihad di jalan Allah. Nah, kenapa mereka istiqomah dalam imannya, ya, dalam hijrahnya, dalam berjihadnya? Jangan sangka itu mudah loh. Ujian ya untuk melakukan itu adalah luar biasa. Perlu apa? Perlu terus berbaik sangka kepada Allah. Karena pasti sama, ujian kehidupan itu sama ya, nggak jauh-jauh ya, masalah keluarga. Rasulullah aja punya, ya, bahkan lebih berat dari kita. Masalah dengan tetangga, dengan masalah mungkin nafkah dan lain-lain. Ya, semua pasti menghadapi masalah-masalah itu. Tapi lihat mereka istiqomah. Kenapa? Ya, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini kuncinya ya. Mereka senantiasa berbaik sangka karena apa? Mereka selalu berharap akan mendapatkan rahmatnya dari rahmat Allah ya. Rahmat Allah ini luas ya. Kita pernah bahas ya, ada Allah memiliki sifat Rahman, sifat Rahim. Nah, adalah kasih sayangnya Allah ya. Kasih sayang Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertolongan ya. Mereka terus penuh harap gitu sama Allah, nggak pernah putus asa ya. Penuh harap ini kita mengistilahkannya dengan kata roja ya. Penuh harap. Kebalikan dari penuh harap ini ya adalah putus asa. Nah, kita mendapati bahwa orang-orang terdahulu, orang soleh terdahulu ya, tidak pernah berputus asa. Mereka terus mengharap rahmat Allah. Mereka terus ya berbaik sangka kepada Allah bahwa mereka yakin Allah akan menurunkan rahmatnya dengan caranya ya, dengan caranya. Ya, pertolongannya, kemudian rahmat Allah juga bisa berupa taufiknya ya, dan lain-lain. Banyak sekali rahmat Allah, sehingga mereka selalu optimis karena mereka yakin Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka yakin Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya tidak ada tandingannya ya, tidak ada tandingannya. Sehingga inilah yang terus memotivasi mereka untuk bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah karena mereka penuh harap. Mereka penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah teman-teman. Jadi sangat terkait ya, tawakal, husnuzon, dan berharap rahmat Allah. Sangat berkaitan. Sehingga sifat roja inilah yang perlu kita hadirkan ya, supaya kita mudah berbaik sangka. Tahapannya begitu ya teman-teman ya. Kita
memiliki sifat roja kepada Allah, ya, penuh harap kepada Allah, kemudian itu akan menghantarkan kepada baik sangka, dan baik sangka akan menghantarkan kepada tawakal. Itu ya runutannya ya. Nah, ada runutan satu lagi ya. Tidak mungkin kita bisa roja, punya sifat roja kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah, siapa dia, ya. Seperti apa rahmatnya, seperti apa sifatnya, ya. Mungkin kita sangat mengenal sahabat kita, ya. Kayak saya nih, Yani misalnya ya. Nah, Yani itu bukan cuma sahabat, tapi saya anggap apa ya? Nanti GR nggak jadi deh ya, nggak jadi ngomong. Ya, nah, saya sendiri yakin gitu ya, sama Yani itu kalau saya minta tolong nggak mungkin nggak nolongin, karena kedekatan dengan Yani. Gitu. Nah, mungkin Yani gitu juga sebaliknya ke saya seperti itu. Mungkin ya, nggak tahu. Mau jujur nggak Yani? Nah, karena mengenal, kenapa sering kita interaksi? Oh, orangnya begini gitu ya. Atau mungkin kita juga mengenal ya, siapa orang tua kita kenal ya. Siapa saudara-saudara kita, kalau kita punya 10 saudara, kita mengenal satu dengan lainnya. Kenapa? Karena sering interaksi, itu barengan sama mereka, mengenal mereka. Kalau kita mau minta tolong, mungkin kita yakinnya ke nomor mana, ke saudara yang nomor mana. Kita tahu, kalau yang ini mah hitung-hitungan, misalnya ya. Kalau yang ini, gitu. Kalau yang ini gampang banget. Ya. Kalau yang ini, mungkin saudara nomor 1 enaknya dicurhatin. Nomor 2 enaknya dimintain tolong. Ya. Nomor 3 mungkin nggak ngarep deh sama dia mah, misalnya gitu ya. Karena kita mengenal dia, sangat mengenal. Nah, berarti supaya kita bisa memiliki sifat roja kepada Allah ya, terus mengharap rahmat Allah, maka kita memang harus mengenal Allah. Nggak bisa. Ya. Maka memang para ulama mengatakan bahwa kewajiban seorang mukallaf, ya, mukallaf itu orang yang kena taklif hukum, yaitu orang yang sudah balik, ya. Yang kena beban hukum dari Allah, ya, dia akan dihukumi, maksudnya akan dihisab, ya, dicatat amal baik dan amal buruknya itu berarti orang yang sudah terkena beban hukum syara. Ya. Dia namanya mukallaf, ya, orang yang terkena taklif beban hukum. Jadi kewajiban seorang mukallaf itu apa? Dia sering ma'rifatullah, ya, mengenal Allah dalam segala hal, kenali Allah, karena disitulah akan menghantarkan kepada apa? Sifat roja, ya. Kemudian dia akan jadi berbaik sangka kepada Allah, dia akan bertawakal kepada Allah, dia akan istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam hijrahnya, dan istiqomah dalam jihad di jalan Allah. Nah itu teman-teman ya, nggak mungkin kita bisa mendapati semua hal ini tadi tanpa kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah insya Allah kajian subuh ini adalah salah satu dari mungkin bisa ribuan upaya yang kita lakukan ya untuk mengenal Allah, siapa dia gitu. Dan memang butuh kesabaran. Ya kadang-kala kayak kemarin hujannya udah siap ya, anak-anak udah dirapiin sejak pagi, udah bikin sarapan, mati lampu qadarullah ya, sinyalnya dan lain-lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ini Allah berikan kesempatan yang lebih dalam lagi untuk kita lebih luas lagi ya, untuk lebih mengenalnya lagi. Siapakah dia ya, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, kekasih kita ya. Kekasih hakiki kita insya Allah. Nah, mangga Teh Yani bahas pertanyaan dulu. Karena insya Allah dengan bahas pertanyaan nanti akan ada tambahan-tambahan materi juga ya. Mangga Teh. Ya. Insya Allah ini ada pertanyaan 2 minggu yang lalu ya, Bu Dewi dari teman kita di Facebook. Beliau bertanya terkait flag wajah yang berada di flag wajah itu apakah termasuk ke dalam penyakit ain? Sebenarnya udah saya jawab sih Bu Dewi di Facebook itu. Mau tahu jawabannya apa? Apa? Nggak tahu. Mungkin itu tanda-tanda sudah tua. Aduh kasihan banget yang nanya dibilang gitu. Tadi nggak mau nanya lagi loh. Tapi penanyanya ada nggak ya? Katanya ada penanyanya. Udah ini ya, live Facebook, ya? Udah. Flag di wajah? Iya. Flag hitam di wajah. Mau jawaban jujur apa nggak jujur? Nah, kalau saya sih udah jawab gitu pokoknya. Iya. Kenapa ada flag hitam di wajah? Itu qadarullah ya. Itu jawabannya. Ya. Tapi teman-teman ya, kalau kita ini kalau bisa jadi gini, kalau teman-teman menganggap flag di wajah itu masalah,
Oke, berarti apa? Baca pesan cintanya. Ya, baca pesan cintanya. Kira-kira kenapa ada flek di wajah kita? Apa dosa saya? Kan begitu ya. Untuk membaca pesan cinta itu rumusnya gimana? Seperti rumus yang dilakukan oleh yang kita belajar dari rumus membaca pesan cinta itu dari kisahnya Nabi Yunus kan ya. Ketika beliau ditimpa masalah, beliau mengatakan beliau langsung muhasabah gitu ya. Apa dosaku? Ya, apa kesalahanku sehingga aku tertimpa musibah ini? Ya. Bagi sebagian orang mungkin ya gitu, kena flek di wajah itu mungkin musibah atau ya masalah lah, walaupun mungkin kecil gitu ya, tetap mengganggu gitu ya. Ya tetap baca pesan cintanya ya. Mungkin ya apakah betul memang semata-mata ya ujian aja dari Allah gitu ya, menguji ya sejauh mana kita bersyukur mungkin ya, mungkin tetap bersyukur gitu ya, walaupun ada flek hitamnya. Mungkin sebelumnya nggak ada flek hitam, kita bisa bersyukur. Nah, ketika dikasih flek hitam, istiqomah nggak nih? Nah, bisa jadi kan itu semata-mata ujian dari Allah. Atau bisa jadi memang itu berupa peringatan. Ya. Kenapa? Mungkin kita terlalu fokus mikirin wajah kita. Ya. Ada banyak yang harus kita fokusin. Ya. Mungkin kita terlalu fokus memperhatikan penampilan kita di hadapan manusia, di hadapan suami, hatta ya, sekalipun memang di hadapan suami itu berpahala ya. Tapi ketika itu terlalu fokus sehingga kita melupakan fokus kita kepada yang lain ya, terutama bagaimana di hadapan kita di hadapan Allah ya. Wajah kita di hadapan Allah ya. Makanya saya kalau lagi sholat ibu-ibu yang saya baca doa iftitah ya, inni wajjahtu wajahiyah ya, kita ada baca begitu ya. Coba dihayati betul sampai kita mendapati ya Allah gitu ya, pantaskah wajah ini menghadap kepadamu gitu ya. Kalau kadangkala dengan sedikit jerawat, mungkin flek ya, kita sempat risau, tapi seandainya ya dosa yang kita miliki kepada Allah itu, setiap kita bikin dosa, Allah kasih satu titik di wajah kita, kasih flek gitu ya di wajah kita. Kira-kira wajah kita masih ada bentuknya nggak sekarang? Ya, di hadapan Allah. Terlihat gitu ya, walaupun pasti terlihat gitu ya, misalnya titik-titiknya setiap bikin dosa satu titik di wajah. Betapa banyaknya dosa ini, betapa malunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya baru memahami gitu ya, kenapa dulu digambarkan bahwa sahabat itu kalau mereka mau sholat, mereka itu meriang, panas dingin, ya. Kayak kita mungkin kalau dulu ya mau ujian lisan ya, mau nunggu antrian dipanggil pas UN atau apa ya, itu kan mungkin panas dalam meriang ya pengen ya sakit perut ya karena mau presentasi dan lain-lain. Dan para sahabat seperti itu ketika mereka mau sholat ya. Karena mungkin banyak hal ya, mereka mengingat dosa-dosa yang begitu banyak, mau bertemu dengan zat yang yang sangat tinggi kedudukannya ya. Kita mau ketemu presiden aja mungkin deg-degan gitu ya, nyiapin macam-macam dan lain-lain. Nah, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin kita nggak terlalu fokus untuk memperbaiki hubungan dengan Allah ya, memperbaiki wajah kita di hadapan Allah. Nah, mungkin itu pesan-pesan cintanya ya. Atau mungkin ada emosi negatif kan gitu ya, emosi negatif itu tadi mungkin ya merasa terlalu nyaman tidak nyamannya itu urusannya dengan wajah gitu ya. Dia pede kalau ketemu orang wajahnya mulus ya, atau dia gusar terus ya, bingung terus, bakar terus kalau wajahnya nggak semulus itu loh yang suka di iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan kosmetik. Nah, itu kan emosi-emosi negatif juga. Nah, kalau kita lihat bagan ini ya teman-teman, nah perasaan negatif itu karena kita berpikir negatif, ya, berpikir negatif ya tentang penampilan dan lain-lain. Atau mungkin kayaknya selama ini saya nggak mikirin wajah deh, gitu ya, nggak mikirin penampilan. Nah, teman-teman kalau kaitannya penyakit yang ada dengan kulit, ya. Silahkan dicatat ya, entah itu gatal atau mungkin flek dan lain-lain. Ada kemungkinan ya, ini kan sebagai alat bantu saja. Jadi kalau seorang terapis ya, kemungkinan-kemungkinannya sebagai alat bantu kita untuk mencari akar masalah, sumber masalah. Sakitnya karena emosi apa? Ya, jadi nggak boleh jadikan justifikasi, ya. Ngejudge gitu ya.
oh kamu pasti begini ya, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau sakitnya di kulit ada kemungkinan dari keinginan kuat, ya keinginan kuat yang tidak dibarengi dengan tawakal, ya. Atau mungkin bukan keinginan, tapi lebih ke tahap keinginan yang maksa itu apa ya istilahnya ya? Kok saya lupa ya? Bisa bantu teman-teman? Apa istilahnya? Bukan azam. Kalau azam kan positif ya. Ada yang negatif. Dia sangat apa ya istilahnya itu? Ambisius. Ambisi. Nah, ya sangat berambisi. Ya, jadi kalau ambisi itu ya makasih yang sudah membantu. Nah, ambisi itu negatif ya, seringnya. Nah itu, jadi berambisi, sangat berambisi untuk mencapai sesuatu. Ya. Bahkan bisa jadi ambisi itu menjadi ilahnya. Kenapa? Karena ketika ilah itu kan sesuatu yang membuat bahagia. Ya, salah satu definisi ilah itu sesuatu yang bikin dia bahagia. Jadi saya bahagia kalau ambisi saya tercapai. Saya nggak bahagia, dia terus aja gusar ya, depresi dan lain-lain ketika ambisinya tidak tercapai. Nah, ini bisa ke kulit. Ya. Keinginan kuat ya tanpa dibarengi dengan tawakal, apalagi kalau itu ambisi. Nah, atau ada trauma di masa lalu, dicek aja ya, dicek trauma itu kalau ketemu ya. Jadi silahkan cara mencarinya gimana, ingat-ingat lagi kejadian di masa lalu ya, ingat-ingat, dan ketika kita mengingatnya coba kita reka ulang. Nah, ngerasain sesuatu enggak? Ya, kalau dulu pas kejadian itu kita merasa sedih banget gitu ya. Mungkin kalau dikasih skala 0 sampai 10 itu levelnya 10 misalnya ya. Skala sakitnya, sedihnya. Nah, pas kita nginget-nginget pada kejadiannya mungkin udah 30 tahun yang lalu, tapi pas kita ingat-ingat kita masih sedih. Nah, berarti emosinya belum hilang. Masih tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, itu yang perlu dibersihkan. Ya, perlu dibersihkan. Yang kemungkinan besar itu adalah penyebab akhirnya kita memiliki sakit di kulit itu. Ya. Dan sudah banyak sekali testimoni ya ketika memang emosinya hilang, dilepaskan, sakit kulitnya langsung sembuh. Nah itu. Ya, itu Teh Hani jawabannya. Qadarullah itu ya, itu kan bonus aja ya kalau sembuh itu. Tapi yang jelas fokus kita itu bukan kesembuhnya teman-teman. Bukan fokus hilangnya noda tadi gitu ya di wajah. Gitu. Padahal pakai Baiklin hilang kali ya. Kok jadi iklan Baiklin? Nah, saya pakai pemutih. Bukan itu ya, yang pesan cinta, ketika Allah memberikan pesan cinta, kita punya dosa. Jadi berarti apa? Kalau pesannya adalah kita punya dosa, emosi-emosi negatif tadi gitu ya. Berarti jawabannya apa? Allah pengennya bersihin dosanya, bukan bersihin flagnya. Karena kalau fokusnya bersihin flagnya, bersihin sakitnya, bisa jadi dosanya nggak kehapus. Tapi kalau kita fokusnya bertobat, ya ketika menemukan dosa kita apa, terus kita bertobat, insya Allah ya, insya Allah itu justru harus yang menjadi apa ya, sumber kebahagiaan kita gitu ya. Yang penting diampuni Allah, nggak apa-apa ya, seumur hidup pun ada flag ini nggak apa-apa gitu misalnya ya. Yang penting Allah mengampuni, karena sembuh atau tidak itu cuma bonus dari Allah, bisa dikasih bisa tidak ya. Di sebuah perusahaan kan gitu juga ya, kalau bosnya itu kan mau ngasih bonus atau tidak itu kan terserah bosnya gitu. Walaupun dijanjikan sejak awal tahun, tapi kan itu terserah bosnya mau bikin janji apa enggak gitu ya. Nah, jadi sembuh itu adalah bonus, bisa dikasih bisa tidak, tapi kalau kita minta ampun pasti dikasih insya Allah. Jadi rugi kalau kita fokusnya menghilangkan flag, mungkin flagnya hilang tapi nggak diampuni Allah, itu harusnya sedih banget gitu ya. Tapi kalau kita minta ampun pasti dapat, walaupun mungkin kita nggak dapat bersihnya kulit kita, apa-apa. Ya mungkin saking banyaknya dosa kita gitu ya, kan udah minta ampun, katanya udah diampuni, kan tiap hari bikin dosa lagi, kan yang diampuni yang kemarin-kemarin, makanya tobat terus gitu. Ridho aja gitu, karena coba mendingan dikasih flag hitam atau mungkin jerawat di wajah, apa mending dihapusnya di akhirat dosanya, pilih mana? Pilih dapat flag ya, pilihnya nggak dua-duanya Bu. Itulah manusia ya. Itu Teh Hani mangga. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaan berikutnya ya, ini insya Allah dari teman-teman kita yang berada di ruang Zoom sini Bu Dewi.
Ini sebenarnya bacanya agak gimana ya? Ada bahasa Inggrisnya. Jangan grogi gitu. Ada Budian nggak ya? Nanti dikasih burger lagi nih. Nggak usah grogi, nggak apa-apa Teni. Begini. Kan? Budian pura-pura nggak dengar ya Budian kalau salah ngomong nih. Ini pertanyaannya adalah, saya merasakan, ini serius ya kalau salah baca ya. Ya udah paham kok. Ya Allah. Merasakan anxiety disorder atau lebih dikenal dengan kecemasan berlebihan yang awalnya saya rasakan ketika setahun yang lalu di bulan Maret mengharuskan saya masuk IGD karena merasa sesak dan susah bernapas. Dan tubuh terasa seperti mau meninggal, terasa begitu tidak nyaman, lemas-lemasnya, tidak tahu pemicu dan penyebabnya. Ternyata setelah dicek kesehatan saya baik-baik saja dan setelah saya tenang berangsur membaik keadaan saya, lalu dibolehkan pulang ke rumah. Dari situ saya merasa kualitas hidup saya menurun, tidak nyaman, tidak mau keluar rumah dan bekerja. Akhirnya berobat ke penyakit dalam dan diarahkan ke psikiater, didiagnosa yang tadi ya. Diagnosanya itu yang tadi. Apa coba? Budian tolong luruskan, Budian gimana cara bilangnya Budian? Pokoknya itu aja. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa saya merasa takut meninggal? Saya takut akan azab Allah, saya takut kepada Allah yang benar-benar membuat saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya mendekatkan diri kepada Allah, merumuskan kembali kehidupan saya seperti yang Allah mau. Kendalanya semua sudah terjadi. Riba saya berusaha lepas, pekerjaan saya berusaha sesuai dengan ajaran Islam. Saya kembali ke trek yang lurus, apa yang harus saya lakukan karena suami saya tidak bekerja dan saya harus mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekolah dan kuliah anak saya. Itu Bu Dew. Jadi pertanyaannya itu yang apa nih? Itu loh. Sakitnya itu ya? Takutnya itu? Ya. Ini bukan kasus pertama ya yang bertanya seperti ini. Banyak ya teman-teman yang mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, rasa takut yang berlebihan ya. Nah, itu kita lihat kembali ke teori ini. Ya, teori tentang berbaik sangka. Ya, berpikir positif. Nah, berarti kan kalau hasilnya negatif ya, sekarang ada rasa takut yang sangat berlebihan ya, itu karena pernah merespon negatif terhadap sesuatu ya. Karena kalau merespon negatif kan ada perasaan negatif ya, yang lahir dari berpikir negatif terhadap sebuah fakta tertentu. Nah, artinya ini perlu digali dulu faktor pencetusnya ya. Ketika teman kita ini ya, atau mungkin yang lain ada yang sedang merasakan juga ya, kecemasan berlebihan ya, ketakutan berlebihan. Nah, itu faktor pencetusnya apa ya. Jadi ketika perasaan itu muncul pertama kali, ada kejadian apa? Ada fakta apa yang diindra? Nah, kalau sangat mendalam, nah ini bisa jadi sebetulnya pengulangan perasaan yang pernah muncul di masa lalu perasaan ini ya. Nah, berarti kalau mau di ini akar masalahnya coba kembali flashback ya ke masa lalu. Kapan kita pertama kali pernah merasakan rasa takut yang seperti ini? Digali ya. Karena bisa jadi kejadiannya juga mungkin pas kita masih balita ya, pas kita lagi masih disusui ya, atau kapan gitu ya. Nah, ini harus digali. Saya pernah begitu ibu-ibu. Nah, jadi pas digali itu waktu itu bukan rasa takut ya, tapi pernah mengalami juga ketakutan meninggal seperti itu, pernah mengalami juga. Memang bikin depresi ya. Rasanya itu ya namanya ketakutan gimana ya. Tapi waktu itu ini saya sering menyebutnya big monster. Karena big monster ini kalau di masa lalu belum tuntas, dia akan merongrong sampai ke masa depan. Minta dituntasin. Akan ada pengulangan kejadian biasanya yang memunculkan emosi yang sama.
Ya, Masya Allah ya. Itu kalau menurut saya bentuk sayangnya Allah. Kenapa? Allah mau ngasih tahu sama kita, ini masih ada yang perasaan negatif yang harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya kita pulang sama Allah itu dalam kondisi bersih. Ya. Tidak ada lagi emosi negatif menyimpannya. Jadi diulang di masa depan. Waktu itu ada perasaan merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah. Ada faktor pencetus di masa sekarang, ya. Kenapa merasa bersalah itu muncul? Nah, tapi ini pasti karena diawali di masa lalu. Akhirnya yang diselesaikan itu bukan yang masa sekarang, yang masa lalu. Dicari kapan pertama kali merasa bersalah. Pas dicari, diingat-ingat gitu ya, kejadian demi kejadian. Nah, ketemu kejadian itu waktu saya kelas, kalau nggak salah 1 SD. Ya, ada perasaan sangat bersalah waktu itu. Nah, itu ternyata kebawa-bawa. Nah, jadi ketika waktu SD itu perasaan bersalahnya dihilangkan, alhamdulillah gitu, hilang big monsternya, selesai gitu, nggak ada masalah ini lagi, nah, nggak ada masalah emosi lagi, yang nanti kan bisa jadi efeknya ke fisik. Nah, kemudian pernah juga mengalami ketakutan tadi ya, ketakutan akan kematian. Nah, teman-teman, ini loh bukannya ketakutan terhadap kematian itu adalah sesuatu yang bagus ya. Kan Rasulullah juga menyampaikan ya bahwa orang yang paling cerdas itu siapa? Yang sering mengingat mati. Masalahnya ini teman-teman. Dari hadis ini yang diharapkan itu yang muncul perasaan positif. Ya. Perasaan takut yang positif, bukan takut yang negatif, yang akhirnya malah kadang-kala menghantarkan kita justru nggak nyiapin apa-apa, malah takut ya, tapi bukan makin mendekat sama Allah. Tapi makin berburuk sangka kepada Allah, takut, nanti Allah akan menghukum, Allah kayaknya nggak ngampunin saya, ya takut dengan siksaan-siksaan Allah, ya. Tapi tidak berbuat apa-apa, ya tidak terus mendekat, memperbaiki diri gitu. Tidak muncul roja, ya. Tapi akhirnya pesimis, bahkan putus asa. Nah ini adalah sikap perasaan takut mati yang negatif. Nah, harus kita rubah, ya perasaan takut matinya yang positif, yang dia akan menghantarkan kita memiliki sifat roja tadi kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya. Allah itu akan mengampuni semua dosa, ya. Kemudian Allah juga rahmatnya itu begitu luas, ya. Kasih sayang Allah itu sangat luas, ya. Kalau memang Allah itu dikit-dikit menghukum Allah itu dikit-dikit marah gitu ya. Bahkan mungkin digambarkannya kok Allah dikit-dikit marah. Emang Allah kayak Angry Birds katanya, anak kecil tuh ada yang sampai komen begitu gitu ya. Nah, Allah nggak begitu ya. Bahkan ketika Allah itu menurunkan azabnya gitu ya, sesungguhnya murkanya Allah dibandingkan rahmatnya jauh lebih banyak, ya jauh porsinya itu ya lebih dominan rahmatnya. Bahkan ketika Allah memberikan azab sekalipun, bahkan ketika Allah murka sekalipun, itu karena rahmatnya Allah gitu. Bukan karena Allah mau balas dendam sama kita. Kamu ya nggak taat sama aku gitu. Allah jadinya baper balas dendam. Enggak, Allah nggak punya sifat kayak gitu. Ya mungkin kalau kita menghukum anak kadang-kala karena seringkali bahkan mungkin ya karena kitanya tersinggung, merasa nggak dihormati, ya, atau sama orang mungkin balas dendam, ya kamu udah nyakitin saya, emang saya nggak bisa apa, nah itu ya. Kita memberikan hukuman kepada orang karena rasa dendam. Bukan, tapi Allah itu sekalipun memberikan hukuman karena kasih sayangnya. Ya, ya mungkin akal kita kadang-kala sulit untuk menjangkau. Gimana bisa sih menghukum tapi sayang? Nah itu perlu pembahasan lebih dalam ya terkait itu. Tapi yang jelas kita harus yakin, baik sangka kepada Allah bahwa sekalipun dihukum, hukuman itu adalah karena rahmatnya Allah. Karena Allah sayang kepada kita. Nah, berarti apa ya? Perasaan positif ini biar terbangun. Kenapa? Kita harus berpikir positif sama Allah. Kita kenali Allah. Allah tuh kayak gimana? Nah, kembali ke ma'rifatullah tadi ya. Untuk menghilangkan perasaan ketakutan kepada mati ini coba perbanyak, memperdalam lagi ya. Seperti apa Allah? Rahmatnya Allah itu kayak gimana? Kemudian bagaimana mempersiapkan kematian yang indah ya. Nah, justru kita ke sana gitu, bukan akhirnya takut dan akhirnya tidak mempersiapkan kematian itu sendiri gitu ya. Justru ketika takut itu muncul, rubah menjadi biar jadi perasaan positif. Nah, awali dengan berpikir positif gitu ya.
Dan tiap orang cara berpikir positifnya mungkin akan berbeda. Mana yang akan menghantarkan dia memang tidak punya perasaan negatif lagi. Ya mungkin ya pertama tadi berpikir tentang Allah, dengan rahmatnya Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Nah, coba pelajari ya, sekarang searching lah bahasan tentang rahmatnya Allah. Ya. Terus pelajari setiap hari sampai menghantarkan kita merasa tenang. Ya. Betul-betul punya roja dan berbaik sangka kepada Allah. Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kepada Allah, Allah nggak akan mengampuni kita, ya. Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka, itu prasangka kita. Bisa jadi kita dapat itu. Justru masuk nerakanya kenapa? Karena berburuk sangka sama Allah tadi. Gitu. Dan memang indahnya seorang muslim itu bukan berarti akhirnya, yakinlah diampuni, akhirnya dia jadi lalai, enggak. Tapi berbaik sangkanya seorang muslim itu kepada Allah memang harus selalu dibarengi dengan sikap harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Nah, harap-harap cemas ini bukan berarti nggak percaya sama Allah, bukan. Tapi harap-harap cemas ini adalah harap-harap cemas, aduh diampuni nggak ya? Itu tetap harus pikiran begitu juga. Tapi pikiran itu bukan karena berburuk sangka kepada Allah. Tapi pikiran itu perlu kita jaga juga supaya kita itu menjaga diri kita dari berbuat dosa lagi. Gitu ya. Aduh diampuni nggak ya? Aduh takutnya aduh ya cukup nggak ya tobat saya, harus gabung ya. Pertama yakin akan diampuni itu harus ada, yakinnya 100% gitu ya. Tapi harap cemas nggak diampuni harus ada juga gitu ya. Karena apa? Akan menghantarkan kita tadi, aduh cukup nggak ya tobat saya, saya tambah dengan amal solih gitu, saya tambah dengan amal solih ya, takutnya nggak cukup tobat saya, tambah dengan amal solih. Nah menghantarkan ke sana harap cemasnya itu ya, bukan cemas karena berburuk sangka kayaknya nggak mungkin dia diampuni. Nah itu kan cemas yang negatif, tapi cemas yang menghantarkan kita tadi melangkah positif dalam kehidupan kita ya, berbuat positif, respon positif atas perasaan kita. Jadi dua ya teman-teman ya, harus ada sifat roja yang sangat tinggi kepada Allah, penuh harap, tapi dibarengi dengan harapnya dibarengi dengan cemas juga gitu, sehingga kita akan menjaga diri. Jadi kalau cemas terus, nah itu juga nggak bagus. Tapi optimis terus, ya sebetulnya bagus optimis terus ya dengan rahmat Allah. Tapi namanya manusia nanti akhirnya akan lalai. Tenanglah, sok bikin dosa dewe dan nanti juga bikin dosa lagi aja, nanti juga diampuni kok, gampang. Nah jangan sampai begitu akhirnya ketika kita memahami rahmat Allah itu, tapi menghantarkan kita menjaga diri. Nah itu, jadi harap dan cemas harus ada dalam hati kita berbarengan ya, menghantarkan kita apa, menjaga diri kita. Nah jadi silakan yang sedang merasakan ketakutan berlebihan ini, berarti langkahnya apa, terus berusaha berpikir positif tadi ya. Pertama bisa jadi cara merubah pikiran negatifnya itu dengan cara mempelajari sifat Allah, tentang rahmat Allah seperti apa. Yang kedua ya, perasaan positif pada takut mati itu coba pelajari tentang seperti apa sih kematian, menyiapkan kematian yang indah. Nah kita melangkah ke sana gitu ya, pelajari menyiapkan kematian yang indah. Kemudian apa? Ketika kita sudah mempelajari kematian seperti apa, kematian yang indah, nah kita akan melangkah mempersiapkan kematian indah itu ya. Jadi optimis. Nah kemudian kita bersegera menyelesaikan urusan dunia kita ya, dengan manusia ya, urusan dunia itu dengan manusia, selesaiin masalah hutang, piutang ya, masalah mungkin apalah hubungan yang tidak baik ya, relasi ya, perbaiki. Berat memang ya, apalagi kalau misalnya masuknya berat itu bagi sebagian orang mungkin berat gitu ya untuk melakukan ini gitu, karena bisa jadi kejadian memang begitu menyakitkan gitu ya. Nah kita perlu ya bersabar, terus mengharap rahmat Allah, minta ditemani sama Allah untuk memperbaiki urusan-urusan kita dengan manusia. Nah dan terutama bagi yang sedang mengalami rasa takut berlebihan ini, terus libatkan Allah, minta sama Allah ya. Allah yang menghadirkan rasa takut itu, qadarullah ya, mungkin karena dosa kita, karena Allah mengingatkan nih ada yang harus diselesaikan nih gitu ya. Tobat, terus perbanyak tobat, minta sama pemilik hati ya, muqallibal qulub ya, wahai yang maha pembolak-balik hati ya. Kalau yang menggenggam hati ini, tolong ya Allah ya,
tolong mudahkan hamba untuk menghilangkan rasa takut ini. Ya, Engkau yang bisa mencabutnya. Nah, terus minta tolong kepada Allah. Banyak berzikir. Ya muqallibal qulub terus aja. Atau banyak zikir yang bisa kita lakukan ya. Termasuk zikir apa namanya itu tadi ya. Kita menyadari dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, zikirnya apa? Seperti yang dizikirkan oleh Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu adalah ucapan pengakuan dosa kita kepada Allah. Ucapan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita sehingga kita menzalimi diri sendiri sebetulnya ya, dengan keadaan memiliki kecemasan berlebih ini ya. Atau bisa juga kita berzikir la haula wala quwata illa billah. Kita pasrahkan kepada Allah ya. Segala sesuatunya urusan kita ini, rasa takut kita ini. Dan teman-teman dalam berdoa ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di hari ini. Ya. Ketika kita terus memohon kepada Allah ya, bersabar. Ya, jadi ini materi yang lama-lama keluar lagi nih gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini semuanya adalah kunci-kunci ya. Kita dalam kehidupan ya. Kadangkala kita mungkin ditolong Allah ya, kita akhirnya punya perasaan positif ya, merespon sesuatu dengan positif. Kadangkala karena sifat sabar kita, kadangkala karena tawakal kita, kadangkala mungkin tadi berbaik sangkanya kita kepada Allah, atau karena mungkin ihsannya kita kepada Allah dan lain-lain. Nah, kita pernah bahas itu ya. Kita tidak pernah tahu Allah itu mengabulkannya karena kita melangkah yang mana. Yang penting teman-teman terus meminta kepada Allah. Libatkan Allah sejak awal kita berikhtiar. Tadi ya, kita mau merubah pikiran positif kita mau berikhtiar mengenali Allah, bagaimana Allah itu sifat rahmannya. Nah, minta ditemenin Allah dulu. Pokoknya itu diingat terus, minta ditemenin Allah, minta izin sama Allah. Ya. Bahkan ketika memilih video yang mau kita pilih pun, minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, tolong tunjuki video mana yang paling hamba butuhkan untuk bisa merubah pikiran hamba menjadi positif. Nah, gitu ya. Terus berdoa. Nah, teman-teman ya tentang doa ini. Tentang doa ini kita coba perhatikan ya. Ini ya di surat Al-Baqarah ayat 144. Boleh ada Tayani, ada yang membacakan ayatnya? Silakan. Monggo pada teman-teman untuk bisa membacakan ayat yang sudah ada di layar. Ayo, berpikir positif. Ayo, Acung, praktekin nih, pikir positif. Pede aja insya Allah. Kita temenin Allah bacanya. Ayo teman-teman. Saya ya Bu. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mawallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Satu nuhun siapa tadi udah baca Tayani, saya nggak bisa lihat. Afiah. Ya, turun Bu Alfia ya. Nah, ini adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 144. Qad ya, sungguh ya. Naro ya, kami melihat. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa Allah itu terus melihat kita. Sungguh kami melihat ya wajahmu Muhammad ya. Jadi Allah sedang
berfirman kepada Rasulullah ya, sering menengadah ke langit. Jadi teman-teman, ketika kita mengangkat tangan kita ya, menghadapkan wajah kita kepada Allah, Allah itu Maha melihat. Ya ini adalah kalau kita dalami ayat ini bahasa motivasi gitu ya. Aku melihat kok, aku tahu kok gitu ya. Ya ibaratnya misalnya gini, ada seorang pegawai di sebuah perusahaan, dia itu pengen banget naik pangkat misalnya ya. Dia tuh pengen banget bosnya itu tahu gitu bahwa dia itu sangat optimal dalam pekerjaannya. Terus kata bosnya, tenang, aku tahu kok gitu ya, kerjaan kamu kayak apa. Karena aku ngelihat gitu. Kamu mungkin nggak lihat aku ngelihat, tapi aku lihat misalnya ada CCTV atau apa gitu ya. Nah kan kita jadi senang, oh ternyata bos aku tuh lihat gitu. Nah ini Allah ya, Allah itu kita mungkin selama ini ya kita tahu lah gitu ya, Allah itu nggak pernah tidur, tapi itu memotivasi kita nggak sih ya untuk menghantarkan kita itu terus memiliki sifat roja. Oh, Allah itu melihat ya, qad ya, sampai dikatakan tuh qad ya, sungguh ya, benar-benar gitu kami melihat ya, berarti sesungguh ya kami melihat wajahmu wahai ya, ada Bu Santi ya, ada siapa lagi nih yang saya lihat, ada Bu Ani ya. Kami melihat ya, melihat engkau menengadahkan tanganmu di 2/3 malam setiap habis sholat, kami melihat gitu ya. Engkau menghadapkan wajahmu kepadaku, kami melihat gitu. Nah, apa dulu yang Rasulullah minta? Rasulullah meminta ya, berharap Allah itu ya merubah arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa, dia dirubah ke Masjidil Haram. Nah, teman-teman tahu nggak Rasulullah berdoa ini menghadapkan wajahnya kepada Allah itu berapa tahun sampai Allah kabul? Dalam riwayat dikatakan ini 3 tahun. Ya, Allah melihat 3 tahun, Allah melihat Rasulullah terus menengadahkan wajahnya. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya gini, teman-teman, kadang-kadang kita itu sama orang yang kita sayangi, dia minta sesuatu, langsung kita kasih ya, kasihan gitu ya. Karena kita sayang banget gitu ya. Apa sih yang enggak buat kamu kan gitu ya. Nah, apalagi ini Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW. Ya, kenapa ya sampai 3 tahun baru dikabul? Itu rahasianya Allah. Ya, itu rahasianya Allah. Kenapa sampai 3 tahun baru dikabul setelah terus berdoa selama 3 tahun padahal dia kekasihnya? Kenapa sih enggak sekali berdoa terus langsung dikabul? Jadi teman-teman, pengkabulan atau tidak itu ya itu adalah haknya Allah, kapan dikabulnya. Tapi kalau dikabul itu pasti, karena itu janji Allah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 186 ini ya, kita hafal banget, sering mendengar banget ayat ini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ya, tentang aku, kenapa, ada di mana Allah, ada di mana engkau ya Allah ya, apabila hamba-hambaku mencari aku wahai Muhammad ya, sampaikan ya, fa inni qarib ya. Ini bahasa secara psikologis teman-teman, ini bahasa motivasi ya. Di dalam ayat ini ya, ayat 144, kami melihat, aku melihat kok ya, kalian tuh berdoa, aku melihat wahai hambaku gitu ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah 186 ini Allah tambahkan ya, bahwa kalian mencari aku, nggak usah capek mencari, nggak usah cari kemana-mana, aku itu dekat ya, ini qarib gitu, dekat ya, jangan resah, aku ada kok gitu di samping kalian, tenang, aku ada gitu. Nah ini kan bahasa motivasi ya. Contohnya kayak gini, misalnya kita lagi antri lah di rumah sakit nunggu dokter ya, pernah ya ngalamin itu apa sering gitu ya, dokternya jam 9 katanya, mana udah sejam belum datang, terus nanya ke perawatnya, terus dokternya di mana, nanya pertama mungkin perawatnya ada 2 di situ ya, suster dokternya udah sampai mana, suster yang pertama jawabnya nggak tahu ya, terus nggak berapa lama
Nanya lagi ke suster yang kedua, suster, dokternya sudah di mana? Oh ada Pak, sudah dekat. Nah, kira-kira yang lebih menghantarkan kita optimis itu jawaban yang mana? Sudah dekat. Gitu. Oh sebentar lagi. Bayangkan ketika dijawabnya nggak tahu gitu ya. Nah itu kan lebih, aduh kapan gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ini adalah self psikologis. Ini sebetulnya ada bahasa motivasi dari Allah. Aku melihat, naro, ya kemudian ini qarib, ya kata Allah itu. Nah ini untuk orang yang putus asa, harusnya ini menghantarkan, ya Allah, betapa Allah itu mendengarku, melihatku, dan betapa dekat, nggak mungkin nggak mendengar gitu ya. Jangankan yang kita ucapkan, yang kita dalam hati saja, ya lintasan-lintasan hati Allah tuh maha mendengar. Ya saya nggak kebayang teman-teman ya, betapa maha besarnya Allah, kekuasaannya gitu ya. Kita aja mungkin kalau di rumah ya, anak-anak ada 2, ngobrol kenceng-kenceng, berisik enggak? Berisik ya. Tapi Allah semua lintasan hati, semua ucapan, semua suara di alam semesta ini Allah mendengar. Dan Allah tidak merasa keberisikan gitu, ya, mendengar itu. Dan Allah enggak pusing ngedengernya gitu ya. Dan Allah tahu kata demi kata setiap yang diucapkan oleh makhluknya itu Allah tahu, mendengar dengan sangat jelas. Nggak pusing. Kita kadang-kadang 2 anak ngomong, tunggu satu-satu dulu, Umi nggak bisa dengar gitu ya. Tapi Allah ya, Sami, Allah As-Sami, maha mendengar. Nah teman-teman, jadi Rasulullah aja kekasihnya Allah, Allah itu mengkabulnya, ya. Kurang dekat apa Allah dengan kekasihnya, ya. Mengkabulnya 3 tahun, ya. Karena ini janji Allah dikabul itu. Ujib da'wat da'i idza da'an, ya kata Allah itu. Ujib, ya. Aku kabulkan, aku jawab. Nah, jadi teman-teman ini adalah janji Allah bahwa setiap doa akan Allah jawab. Ya. Bahkan ada yang menafsirkan ujib ini padanannya bukan hanya menjawab, tapi akan Allah respon. Ya, ini janji Allah, akan Allah respon doa kalian itu. Setiap doa, asal bukan doa yang memutus silaturahmi, doa yang negatif ya. Itu akan Allah respon. Atau satu lagi, asal tidak maksiat. Ya, maksiat besar yang akan menghalangi dosa-dosa. Doa-doa. Ya. Nah, ujib ya, ujib da'watad da'i idza da'an ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku akan jawab, aku akan respon, itu kata Allah, ya. Kadangkala ya kita sama manusia sangat optimis. Padahal seringnya bikin kecewa ya. Kita kenal seseorang, itu baik banget, pokoknya dia tuh pasti nolong kita deh, apapun yang kita bantu. Tapi bisa aja pas kita ke sana, dia lagi nggak ada, dia lagi sakit, dia lagi keluar kota, ya. Tapi kalau Allah selalu ada, ya. Kapanpun bisa ditemui, ya. Nggak usah jauh-jauh, harus ke Mekah dulu nemuin Allah, enggak. Di rumah pun kita bisa, gitu ya. Nah, dimanapun kita bisa memohon kepada Allah, dan janji Allah itu Allah akan kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ujung ayatnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah 186 ini. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Nah, jadi hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, takwa gitu ya. Ini akan menghantarkan pertolongan Allah, jangan maksiat. Nah, jadi teman-teman kalau ya doa kita belum dikabul, ya kita bukan nabi ya. Nabi aja kan nggak langsung dikabul ya. Tapi kalau dan kita berbaik sangka kepada Allah ya, kalau nabi belum dikabul bukan karena dosa-dosanya, bukan. Tapi kalau kita bisa jadi karena dosa-dosa kita. Tapi yakinlah Allah itu mendengar. Allah mungkin pengen bantu kita dari kemarin-kemarin, tapi kitanya belum bertobat. Kitanya masih terus bikin maksiat. Gimana Allah mau mengabulkan doa kita? Ya. Nah, jadi minta terus sama Allah. Tadi ya yang lagi sakit, merasakan sakit kecemasan berlebihan, ketakutan, minta sama Allah, terus meminta. Walaupun meminta itu harus sampai akhir hayat kita, minta terus, jangan pernah berputus asa. Ya, karena sifat doa dikabulnya ada 3 ya. Diresponnya dengan 3 cara oleh Allah itu. Secara tekstual, ya kita minta A langsung dikasih A, langsung dikasih cash saat itu juga, ada yang begitu. Tapi ada yang Allah
tangguhkan. Tangguhkan, seperti yang Allah tangguhkan kepada Muhammad SAW. Ditangguhkan 3 tahun doanya dikabul. Ya, karena Allah akan merespon, ya, memberikan apa yang kita minta itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya mungkin bukan sekarang, nanti. Ya, Allah maha. Kalau ada orang ya, seseorang yang dikatakan sangat profesional, ahli memanajemen perusahaan, memanajemen waktu, memanajemen aktivitas dan lain-lain, Allah itu mahanya gitu ya. Allah maha tahu kapan waktu yang tepat diberikannya. Jadi tunggu, ya, tunggu. Atau yang ketiga, Allah akan ganti ya dengan yang jauh lebih baik versinya Allah. Versinya Allah ya. Jauh lebih baik itu versinya Allah. Kalau versi kita ya, kita mintanya rumah tipe 46. Berarti kalau diganti lebih baik jadi tipe berapa? Ada nggak tipe 46 ya? Ya, misalnya kita minta tipe berapa gitu ya, kita minta luasnya 200 meter. Kalau kita mikir lebih baik, diganti lebih baik itu jadi 1000 meter. Tapi nggak bisa, jadi diganti lebih baiknya itu cuma 50 meter rumahnya. Jadi baik tidaknya itu memang standarnya Allah. Atau bahkan seumur hidup nggak dikasih rumah sendiri, tapi ngontrak. Itu yang jauh lebih baik di hadapan Allah. Makanya nggak usah ada keluhan, ih masa ngontrak terus umur hidup, sayang banget ya, uang cicilannya buat kontrak, mending buat beli rumah. Nah itu kan yuwaswisu. Yuwaswisu supaya apa, menghantarkan kita itu jadinya nggak bersyukur, nggak penuh harap lagi kepada Allah, tidak berbaik sangka. Kan kalau berbaik sangka, oh mungkin itu nggak baik buat saya rumah itu. Mungkin ya, saya belum sembuh dari rasa khawatirnya. Ya mungkin belum tepat waktunya. Atau mungkin Allah pengen rasa ini tetap ada supaya saya tetap dekat, taqarrub kepada Allah, ya, mendekati Allah. Mungkin kalau saya sembuh sampai seumur hidup saya nggak deketin Allah, nah, kan bisa jadi begitu, ya. Ketika Allah tidak menyembuhkan misalnya sampai seumur hidup kita, karena Allah pengen kita tetap taqarrub, dekat, berzikir kepadanya gitu. Allah nggak pengen kita jauh darinya. Nah itu kan baik sangka kepada Allah, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, yakinlah ya, jangan pernah berputus harapan, jangan pernah putus dalam berdoa karena Allah itu naro, ya. Kami melihat. Dan apa? Qarib. Aku itu dekat. Nah, itu kata Allah. Tidak akan ada doa yang sia-sia. Tidak akan ada satu ucapan pun ya ketika itu dalam ibadah yang sia-sia di hadapan Allah, ya. Setidaknya kalau kita memang merasa doanya tidak dikabul, kita akan dapat pahala dari berdoa itu. Karena doa adalah perintah Allah. Bahkan ketika orang tidak mau berdoa, itu dosanya besar. Ya. Allah anggap dia itu sebagai orang yang sombong. Ada yoswisu. Ya. Salah satu bisikan dari setan itu apa? Aku malu mau minta-minta sama Allah. Allah udah begitu banyak nikmatnya sama aku. Udahlah, udah cukup. Nggak mau minta lagi. Malu. Nah, itu perasaan malu yang tidak tepat. Karena berdoa itu diperintahkan oleh Allah, ya. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu menggambarkan sampai ketika sendalmu putus pun sampaikan sama Allah, ya. Kancing baju kita putus, sampaikan sama Allah, minta sama Allah. Yang kecil-kecil makin banyak minta, Allah justru makin banyak senang. Beda sama manusia, kalau ada orang makin banyak minta, kita makin apa? Sebel, ya mungkin begitu ya. Udah dikasih hati minta jantung, ya habis itu minta ususnya, kita habis lah gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau makanya kenapa ya dikatakan bahwa dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang, ya. Membaca Quran hati jadi tenang. Nah, kalau selama ini berusaha mengingat Allah kok belum tenang-tenang, baca Quran kok belum tenang-tenang, kenapa? Mungkin karena kita tidak makrifat di situ. Mengingat Allah cuma ingat doang, tapi tidak berusaha makrifat. Membaca Quran cuma baca doang, tapi nggak makrifat isinya. Nah, itu ya. Silakan dihayati, difahami setiap ayatnya. Nah, itu karena yang akan membuat hati kita tenang karena kita termotivasi gitu ya. Akhirnya kita menghantarkan penuh harap kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ini baru satu ayat ya tentang doa. Nah, kemudian ayat berikutnya, mangga dibaca lagi, siapa yang mau dapat pahala lagi di pagi hari ini? Sedekah baca Quran. Karena berikan pahala kepada yang mendengarkannya juga. Mangga, siapa? Teni? Bentar.
Yuk, mangga teman-teman. Siapa lagi? Ngopi dulu Teh Yani. Ayo, Sambil nunggu. mangga. Mana kopinya? Dek, kasih, Dek. Kasih Umi kopi, Dek. Nggak ada kopinya. Ibu-ibu enggak, siapa yang mau membacakan? Yuk, biar cepat kajiannya bisa segera dibahas yang lain. Ada? Hitung Teh Yani sampai 3 Teh Yani. Ya, hitung Kalau nggak 3. ditutup. Bukan. Saya Saya boleh mangga, Bu Pipit. sebentar, ayat berapa tuh? 8384 ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Ya, hatur nuhun. Siapa Teh? Teh Pipit ya? Siapa Teh Yani? Iya Bu. Iya, Teh Pipit. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Ya, teman-teman, ya di dalam surat Al-Anbiya ini, ya, ini adalah kisahnya Nabi Ayub, ya. Dan ingatlah, ya, ingat apa? Nah, Allah itu maha mengingat, nggak pernah lupa, ya. Bahkan bisa jadi sering nggak teman-teman, kita pernah berdoa cuma sekali, tapi beberapa tahun kemudian dikabul doanya. Allah mengingat, ya. Allah itu sangat malu ketika ada hambanya yang menengadahkan tangannya, tapi Allah nggak ngasih. Allah itu sangat malu. Kita mungkin begitu juga sama orang, ya. Ada yang datang minta tolong, aduh kadang nyesal gitu, kenapa nggak bisa nolongin, coba ada gitu ya, misalnya dia butuh uang, saya nggak punya uang, ada apa, nggak ada yang bisa dibantu pokoknya misalnya. Kita mungkin sedih. Allah lebih dari itu. Lebih dari itu rasa sayangnya kepada kita, ya. Jadi nggak pernah lupa dengan apa yang pernah kita minta. Bahkan kita mungkin sering lupa, ya. Dan Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa hambanya sampai hambanya bosan berdoa kepada Allah, ya. Nah, jadi Allah mengajak kita, dan ingatlah, ya, kisah Ayub, ya. Kisah Ayub sudah lama terjadinya, ya, dan Allah sampaikan lagi kepada Rasulullah saat itu, ya, di dalam surat ini. Nah, teman-teman, dalam riwayat Nabi Ayub itu berdoa berapa lama? Ya, ada yang menyebutkan, ya, ada yang menjelaskan sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya, baru dikabul. Teman-teman sudah berdoa berapa tahun? Lihat, kita bukan nabi, kita bukan kekasihnya Allah, ya. Tapi baru berdoa 3 hari udah pusing, kenapa nggak dikabul-kabul? Ya. Baru berdoa 5 tahun udah pusing, nggak dikabul-kabul. Ya, kadang-kala kita nggak menempatkan diri di hadapan Allah, ya. Tahu diri atuh, gitu ya, bahasa mungkin agak pahitnya itu, tahu diri atuh, kita tuh siapa, gitu ya. Kekasihnya Allah aja mungkin bukan, ya. Bahkan kekasihnya Allah dikabulnya ternyata begitu lama, ya. 20 tahun. Tadi Rasulullah 3 tahun, ya, doa terkait minta dirubahnya arah kiblat. Nah, ada satu lagi, ya. Silakan yang baca satu orang lagi. Surat ini, ya. Mangga teman-teman, satu orang lagi, yuk. Baca yuk. Saya memberikan kesempatan untuk bersedekah pagi. Ayo. Surat Ali Imran ayat 38. Nggak usah malu kalau masih terbata-bata. Justru pahalanya 2. Saya Bu mau. Bu Lilis. Mangga Bu Lilis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Sadaqallahul azim. Ya, jazakillah khair Bu Lilis ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 38 dan 39. Kisah siapa teman-teman? Nabi Zakaria ya. Apa kisahnya? Beliau ya belum memiliki anak waktu itu ya. Nah, di dalam riwayat dikatakan beliau berapa lama berdoa? 70 tahun berdoa. Baru dikabul. Masya Allah. Di mana usia beliau begitu tua, ya udah sepuh waktu itu, sudah beruban dan lain-lain. Lalu kabulnya saat itu. Beliau Nabi kekasih Allah ya. Tapi bayangkan 70 tahun berdoa tidak ada putus asanya. Terus berharap. Kenapa? Tadi karena mereka para kekasihnya Allah itu selalu penuh harap, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika belum dikabul, mereka terus baik sangka, nggak pernah negatif thinking sama Allah. Allah tuh nggak sayang aku deh. Aku mah apa tuh bukan kekasihnya ya, nggak mungkin lah dikabulin, ya udahlah, nggak usah berdoa lah, aku mah Allah lah, terserah lah ya. Nah itu kan kalimat-kalimat putus asa sebetulnya. Terserah, bukan yang terserah seperti itu yang Allah inginkan ya, bukan pasrah seperti itu ya. Makanya beda tipis teman-teman ya. Beda tipis antara saya udah ikhtiar, pasrah aja deh. Nah, beda tipis antara pasrah beneran dengan nggak berdaya ya teman-teman. Kita lelah gitu ya. Lelah berikhtiar, lelah berdoa lagi, kumaha Allah ada ya, gimana Allah aja deh gitu. Nah itu kita ukur aja diri kita, benar kita sudah optimal, sudah maksimal dalam ikhtiar. Sekarang lagi nggak mau ikhtiar tuh kenapa? Benar-benar pasrah atau menyerah ya. Pokoknya beda tipis antara pasrah, menyerah ya, dengan putus asa ya, atau dengan tidak berdaya, itu beda tipis. Nah yang Allah pengen itu apa? Pasrah dalam arti tawakal. Karena dia berbaik sangka terus kepada Allah. Kalau memang lagi ikhtiar capek dulu, ya udah tarik nafas dulu gitu ya. Bukan akhirnya tidak berikhtiar lagi karena tadi lelah dalam ikhtiarnya, tidak dikabul-kabul. Nah, bahkan teman-teman bisa jadi sebetulnya sudah Allah kabul sejak lama doanya ya. Kita aja yang nggak sadar. Sudah Allah mudahkan segala sesuatunya, kita aja yang nggak sadar. Pas lagi banyak utang, ada yang ngutangin, itu juga pertolongan Allah. Tapi kita mikirnya apa? Pertolongan Allah itu uang sendiri, ya. Usaha sendiri, ikhtiar sendiri. Ya kalau utang lagi itu bukan pertolongan Allah, nah itu. Akhirnya kita tidak bersyukur. Atau ada pertolongan Allah, ya mungkin kita butuhnya 5 juta, dapatnya cuma 500.000. Itu yang terbaik buat Allah, buat kita gitu ya. Tapi karena kita mikirnya 5 juta tadi, 500.000-nya jadi berasanya nggak syukur, kurang syukurnya. Padahal ketika kurang bersyukur atau bahkan lupa bersyukur, bahkan mungkin dia mengeluh atas uang 500.000 itu tadi, itu yang menghambat pertolongan Allah. Itu yang tadinya Allah mau kabulkan doanya nggak jadi. Oh, buruk sangka. Kan Allah tergantung prasangka hambanya. Buruk sangka. Kenapa tuh? Allah cuma segini ngasihnya. Udah tahu anak saya tuh yang harus kuliah, harus bayar SPP dan lain-lain. Listrik mau dicabut. Berarti yang terbaik itu listrik diputus. Kalau memang belum ada rezekinya. Ya. Itu lebih baik untuk kita di hadapan Allah. Ya. Udah ikhtiar sana sini gitu. Bahkan jangan sampai kita itu mengemis kepada manusia, ya, meminta-minta itu haram, ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kekasihnya Allah saja 70 tahun. Kita baru berapa tahun sih teman-teman? Ya, diuji sama Allah. Ada yang sudah berdoa 40 tahun, nggak apa-apa, terus berdoa. Bahkan selama ini sampai kita bisa hadir kajian ini, itu pertolongan Allah juga apa? Allah menguatkan hati kita, ya. Mungkin kalau kita nggak dikasih masalah itu dulu,
ilmu kita nggak sebanyak ini. Kita nggak istiqomah ya mendengarkan kajian-kajian. Kita nggak istiqomah dalam berdoa dan berzikir dan berharap kepada Allah. Kita nggak istiqomah. Kalau kita nggak ada masalah terus. Ya, bisa jadinya. Ini pentingnya baik sangka. Bisa jadi teman-teman pertolongannya sedang Allah siapkan. Ya, bukan bisa jadi. Saya yakin sedang Allah siapkan. Misalnya gini ya. Tadi teman kita sedang kena ketakutan berlebih, ya, kecemasan berlebih. Allah sudah siapkan mungkin ya jauh di luar sana, ya, di suatu tempat sana, seseorang yang paling cocok untuk menolong kita. Tapi dia masih kuliah kedokteran sekarang, dia mungkin masih kuliah psikologi sekarang, ya. Atau mungkin dia baru dikasih ujian juga sama Allah, supaya dengan ujian itu dia melangkah untuk mempelajari sesuatu. Nah, kalau dia sudah punya ilmunya, nanti Allah pertemukan kita dengan dia. Ilmu yang sudah dia dapat itu membantu menolong kita menyelesaikan masalah emosi kita. Nah, bisa jadi berapa? Ya mungkin dia selesai kuliahnya dan lain-lain itu 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Nah, itu dikabulnya mungkin nanti. Jadi teruslah berdoa. Berbaik sangka kepada Allah, lagi dikabul dengan caranya. Atau kita minta tolong, atau apa ya, misalnya uang, pinjaman. Orangnya belum ada. Ya mungkin orangnya juga lagi Allah siapin dulu. Dia akan kerja dulu, lain-lain ya. Mungkin dia akan jualan dulu. Akhirnya nanti uangnya itu bisa bantu kita. Ya mungkin tidak meminjamkan, bahkan dia memberi gitu ya. Tapi kan dia butuh kerja dulu. Lagi disiapin dulu pekerjaannya sama Allah. Terus ya, itulah dunia ya. Jadi bayangkan, untuk mengabulkan doa kita, Allah itu menggerakkan alam semesta. Allah menggerakkan alam semesta. Ketika kita minta beras sama Allah, mungkin baru ditanam ya sama petaninya. Berarti kita nunggu kapan? 3 atau 4 bulan lagi baru sampai berasnya sama kita. Jadi selama nunggu itu mungkin ya Allah nyuruhnya kita makan singkong, ya, makan apa, ya seadanya. Nunggu berasnya matang, itu karena beras yang terbaik, ya, matang, berasnya ada gitu ya, padinya tumbuh ya, dan panen. Gitu. Nah, itu baik sangka sama Allah. Jadi Allah menggerakkan alam semesta, ya, bahkan menggerakkan matahari, bumi, ya, untuk tadi kan si padinya butuh tumbuh. Allah menurunkan hujan, ya, menggerakkan langit dan seterusnya untuk mengabulkan doa kita. Kita aja yang nggak sadar selama ini bahwa dikabulkan sebetulnya. Ya. Kita yang kurang bersyukur kepada Allah. Fokusnya kepada apa yang belum Allah kasih. Tidak fokus kepada apa yang sudah Allah kasih. Nah, itu yang bikin berat. Ya, jadi silahkan teruslah berdoa. Ya. Teman-teman teruslah berdoa. Ya, jangan sampai berputus asa kepada Allah. Hadirkan terus sifat roja, penuh harap. Ya. Karena kita berharap kasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Teh Yani jawaban dari saudari kita ya. Dan memang saya sudah siapkan materi ini untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang berpikir negatif ya. Yang penyebabnya kenapa kita bisa berpikir negatif. Jadi kalau misalnya penyebabnya kita tahu penyebabnya, maka kita bisa menghindari supaya tidak berpikir negatif lagi. Ya. Ya itu Teknik. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain di chat room Zoom. Sebentar. Bentar, saya naikkan dulu nih. Dari Bu Idra, kalau sakit luka di rongga mulut itu karena faktor apa ya Bu Dewi? Seperti sariawan, nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat. Itu kemarin udah dibahas ya? Iya. Ada ingat nggak jawabannya? Ada yang ya, bisa bantu? Bisa jadi, ya pokoknya masalah dengan ucapan kita lah. Ya. Mungkin kita ucapannya suka tajam, ya. Tajam tuh ya nusuk gitu ya. Atau kita ngomel melulu, atau kita cerewet ya. Emang nggak boleh yang cerewet. Ya ibu-ibu itu memang aslinya cerewet ya, sifat dasarnya cerewet. Tapi ibu-ibu, teman-teman, cerewetnya itu cerewet yang selihah gitu loh. Cerewetnya yang selihah, ya, cerewet selihah. Nah, jadi pokoknya ucapan, atau mungkin kita suka gibah ya. Enggak kok, ini mah kenyataan. Ya iya, namanya gibah itu membicarakan keburukan yang nyata. Jadi kalau membicarakan keburukan yang tidak nyata namanya bukan gibah, itu namanya fitnah. Ya.
Atau kita suka mungkin ya di lisan enggak, tapi di hati. Ngomongin orang di hati gitu ya. Kita ketemu orang, coba deh, kita termasuk yang tipe gini nggak? Kalau ketemu orang, kita itu cenderung melihat sisi negatif dari orang tersebut. Kayaknya dia ini deh orangnya. Kita suka nilai orang gitu. Ya, kayaknya Yani itu jutek deh. Itu pada jujur, nggak dalam hati mereka ngomong langsung jujur, Bu Dewi. Oh iya, jujur ya. Kayak Yani tuh, ibu-ibu ya, Yani tuh dulu boleh cerita nggak? Ya boleh. Dulu pertama ketemu saya, ngaji sama saya, katanya sebel banget lihat saya gitu ya. Karena apa? Jutek ya. Nah gitu kan, itu mikir negatif. Jadi lihat penampakan luar jutek. Dan saya tuh memang ingat saya dari SMP udah mulai banyak orang yang bilang gitu tuh ya. Kamu tuh kalau lagi diem tuh jutek banget gitu ya. Bahkan dulu pas saya di asrama itu sempat dipanggil mau disidang sama kakak kelas itu karena dibilangnya wajahnya wajah apa ya? Wajah sengak gitu katanya, sombong ya dan lain-lain. Kayak gitulah. Nah, itu kan kita berpikir negatif sama orang. Ya, bisa jadi memang bawaannya wajahnya begitu, gimana tuh dikasihnya begini gitu ya. Nah, gitu. Jadi berpikir positif. Nah, bisa jadi kita ngomelnya itu dalam hati, memang kita ngomel di mulut tapi dalam hati. Nah, atau bisa jadi ya di rongga itu kan berarti rongga mulut ya. Ya rongga mulut di situ terkait dengan emosi-emosi negatif atau perilaku negatif terkait ucapan ya. Yang kita lakukan di mulut atau mungkin makanan-makanannya ya. Yang kita masukkan itu banyak yang haram. Nah, bisa jadi begitu. Ya. Atau mungkin tanpa sadar ya. Karena kita mungkin tidak terlalu hati-hati yang menjaga kehalalan makanan kita. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas sesungguhnya teman-teman jangan pakai rumus gini ya, jangan pakai rumus gini. Kalau saya sakit pasti karena dosa. Enggak, jangan pakai rumus itu ya. Kenapa saya mengajak teman? Karena kan sakit itu masalah. Ingat ya, kalau masalah itu dua pilihannya. Apakah ujian, apakah peringatan? Ujian pasti ya. Kalau dikatakan ujian itu karena setiap muslim itu ya akan diuji sama Allah ya. Diuji imannya, diuji ketakwaannya, ya diuji. Hidup seorang muslim itu adalah ujian. Nah, tapi kalau dari sisi rasa gitu ya, kalau saya pribadi itu teman-teman kalau ada masalah lebih senang menganggap itu adalah peringatan dari Allah. Kenapa? Jadi kalau ujian itu kan mau naik tingkat ya, soalnya saya emang nggak punya dosa lagi diuji gitu ya. Ya, jadi nggak menghantarkan kepada, bagi saya pribadi ya, tidak menghantarkan kepada akhirnya muhasabah memperbaiki diri gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan surat Asy-Syura ayat 30 ya, apapun musibah yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Apapun musibahnya kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu. Nah, berdasarkan itulah saya lebih senang kalau kita kena musibah, kena sakit, muhasabah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kisahnya Nabi Yunus ya. Ketika ditimpa musibah, masalah, berpikirnya apa dosa saya. Jadi tidak boleh dikatakan kepastian ya. Sakit pasti dosa. Nah, gimana sakitnya para nabi? Kan padahal mereka tidak bikin dosa. Gitu. Itu ujian. Ya. Tapi kita mah apa? Itu udah bukan nabi gitu ya. Menganggap itu ujian tetap gitu ya. Karena itu ayat-ayatnya pun juga ada. Ini mas saya bicaranya dari sisi rasa gitu ya, yang mungkin bisa menghantarkan akhirnya kita lebih baik lagi bertobat kepada Allah, mengevaluasi diri kita apa yang salah. Nah, dan dikaitkan dengan psikologi ya. Di dalam psikologi ya ada yang para psikolog terdahulu gitu ya, menelaah gitu ya sakit orang itu kan berdasarkan pengalaman aja gitu ya, berdasarkan pengalaman. Makanya ini juga bukan suatu kepastian saya bilang ya, bukan patokan pasti gitu. Kalau di mulut, oh berarti tadi cerewet dan lain. Ini berdasarkan pengalaman aja. Karena bisa jadi bukan itu. Perlu digali, perlu ngobrol gitu ya. Apa sesungguhnya, kalaupun karena penyebabnya adalah emosi negatif atau perilaku negatif, dicari gitu. Apa penyebabnya. Nah itu mah perlu ngobrol lebih dekat gitu ya. Perlu konsultasi dua arah. Untuk menggali. Yang menggali sebetulnya emosi apa yang menyertai sakit kita. Itu Teh Yani. Masih ada pertanyaannya? Masih ada waktunya? Terima kasih Bu Dewi. Ya, sami-sami. Ya, yang bertanya siapa nih? Yang bilang makasih ya? Bu Idra. Oh, Bu Idra. Ini ada
pembinaan Kafah 8, angkatan 8. Oh iya, alhamdulillah. Ada lagi? Mau dilanjut ke pertanyaan? Ya, karena saya buka materinya di tadi tentang doa aja dulu hari ini tadi ya, karena kalau dilanjutkan nggak cukup waktunya. Oke, siap. Ini dari Umu Ryan. Kalau sakit dada, tulang dada sama tulang punggung, kira-kira emosi negatifnya apa ya, Bu Dewi? Iya, di dada itu kaitannya dengan ini, menahan emosi, ya, ditahan emosinya. Kita tuh marah sebetulnya, tapi kita tahan gitu ya. Kita tidak mencoba menyampaikan kemarahan kita, mencoba mengklirkan gitu ya. Ditahan, kesel kita ditahan, apa ditahan ya. Nah, jadi emosinya nyangkut di dada. Jadi kadang bikin sesak, kena tulang sakit ya, kena apa di daerah dada. Nah, kalau di punggung itu kaitannya dengan, kan ada istilah tulang punggung keluarga ya. Nah, kenapa tulang punggung? Dia tulang punggung keluarga, kenapa? Karena dia itu memegang ya, menahan beban keluarga di tangan dia. Nah, jadi punggung tuh kaitannya dengan beban. Makanya kan orang lagi beban, merasa beban, coba usap punggungnya. Aduh, nikmat banget itu ya. Nah, banyak beban. Nah, ini bisa berkaitan dua-duanya. Dia lagi banyak beban, dan beban itu nggak dia sampaikan. Jadi, ke dada. Ya, ke punggung ya ke dada. Nah, jadi gimana? Lepasin bebannya. Ya, lepasin bebannya. Gampang banget lepasin. Ini insya Allah lah dibahas di training healing ya, Tayani. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Nah, ini lagi didiskusikan tanggalnya. Lagi didiskusikan tanggalnya. Ini kepanitiaannya ada di sini semua nih, insya Allah nih. Ya, panitia halo. Segera memutuskan tanggal. Iya, ya. Karena teman-teman, oh ya, yaudah ini sebagai penutup ya dari saya ya. Nggak tahu, masih ada waktu nggak nanti. Nah, jadi emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif, itu kan adanya di dada ya, di hati kita. Oh, saya stop dulu screen-nya. Nah, ada di dada kita, di hati. Teman-teman, kemarin sampai terputus itu ya, saya sedang menjelaskan tentang betapa emosi negatif, pikiran negatif, dan akhirnya menghantarkan emosi negatif itu bisa menjadi racun yang sangat mematikan bagi tubuh kita. Ya, bagi jiwa kita, bagi tubuh kita itu sangat mematikan. Kenapa? Karena diulang terus itu akan mematikan. Ya. Nah, dan ini bisa kita pelajari ya, hikmahnya ya, betapa pikiran negatif atau emosi negatif ya, yang dalam bentuknya itu bentuk was-was ya. Pikiran negatif itu kan was-was ya. Aduh, kayaknya jadi khawatir. Nah, itu kan was-was. Nah, yuwaswisu. Nah, teman-teman, jadi saya mengatakan ini adalah racun sangat mematikan itu bukan tanpa dasar. Bahkan ayat Quran itu menyampaikan seperti itu ya. Kita mengenal ada 2 surat ya yang sangat doa, isinya itu doa yang sangat bagus gitu ya. Mohon perlindungan kepada Allah. Di dalam surat Al-Falaq ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari apa kejahatan makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh ya. Menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila malam itu telah datang. Ya, di malam hari banyak kejahatan. Ya. Kemudian wa min syarrin naffasati fil uqad ya, dan dari kejahatan ini ya, wanita-wanita ahli sihir ya, pemegang buhul itu ya. Nah, kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia sedang hasad. Nah, ini doa yang sangat luar biasa, doa yang bagus ya. Makanya ini disunahkan dibaca ketika kita menjelang sebelum tidur. Ada lagi satu apa, surat An-Nas. Nah, teman-teman kita perhatikan surat An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Di dalam surat ini cuma satu yang diminta, apa? Was-was yang ada ya.
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi was-was yang ada di sudur manusia, ya. Yuwaswisu yang dibisikkan dalam sudur manusia, dada manusia oleh siapa? Minal jinnati wan nas, ya, dari setan, ya, dari kalangan jin dan manusia. Was-was, bisikan-bisikan, ya. Jadi di dalam surat ini cuma satu yang diminta apa? Minta dijauhkan dari was-was, rasa khawatir, rasa ragu. Dan silakan di depan ayat depannya 3 ayat nama Allah disebut. Kalau di Al-Falaq tadi banyak yang diminta, yang disebut nama Allah cuma satu, yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Ya, memuji Allah, menyebut nama Allahnya cuma satu, penguasa waktu subuh. Tapi lihat surat An-Nas, yang diminta cuma satu, tapi menyebut Allah, ya, meminta kepada zat yang agung ini, ya, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya, kalau tadi penguasa subuh yang diserunya, ya. Tapi ini Robnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Sampai 3 kali kita menyebut nama Allah di dalam surat ini. Artinya apa? Betapa, ya, pada 3 kali, tapi yang diminta cuma satu, was-was. Betapa was-was ini menghancurkan, ya, menghancurkan. Dengan was-was ini kita jadi berburuk sangka kepada Allah. Akhirnya apa? Buruk sangka kepada Allah. Perasaannya negatif, responnya negatif, ya. Hasilnya jadi negatif, buruk, ya. Buruk sangka. Gara-gara was-was. Nah, was-was ini bisa 2, karena memang ada jin, ya, ada setan. Ya, setan itu ada 2, ya. Setan itu kan sifat, ya, teman-teman. Sifat buruk, sifat jahat. Nah, ada 2 yang memiliki sifat setan ini, siapa? Kalangan jin, kalangan manusia. Nah, jin itu di mana? Di dalam dada, fi sudur, ya, di dada, di hati kita. Dia membisikkan was-was, jangan, nanti nggak mungkin deh, pokoknya was-was gitu. Nah, atau bisa jadi dari manusia, faktor lingkungan, ya. Allah, kamu mah nggak akan bisa deh, gitu ya. Kamu mah, itu kan was-was, ya. Terus gimana kamu kalau nggak punya uang besok itu, aduh, anak kamu nanti gimana kalau sekolahnya di sini, macam-macam. Itu kan was-was. Nah, jadi jangan sampai teman-teman, ya, kita jatuh ke dalam sifat was-was, atau yang satu lagi, jangan sampai justru kita yang membisikkan was-was itu kepada manusia lainnya. Ya, ada gambaran sederhana misalnya. Hati-hati loh, kita mungkin nggak sadar, ya, karena perbuatan kita orang jadi was-was. Orang jadi buruk sangka, misalnya. Kita dapat hadiah ulang tahun dari suami, diuploadlah di sosial media. Nah, terus yang nonton punya penyakit hati, yang lihat postingan kita punya penyakit hati. Apa? Kok suami aku nggak gitu, ya? Dia mah nggak sayang, ya. Padahal aku kurang apa, gitu, ya, misalnya. Aku nggak pernah dikasih hadiah gitu, ya, dan lain-lain. Nah, bisa jadi karena postingan kita loh, gitu, ya. Tanpa sadar kita membuat rasa was-was. Ya, makanya memang posting-posting sesuatu itu di sosial media itu hati-hati. Apalagi tentang kemesraan suami istri, itu nggak boleh. Fitnah, ya. Itu menjadi fitnah bagi yang lain. Ya. Dan kita kan sering terkaget-kaget. Selama ini yang diposting itu mesra, tahu-tahu bercerai, gitu, ya. Nah, karena kadang sosial media itu, ya, bisa disetting. Dan hati-hati, pokoknya hati-hati, gitu, ya. Jangan sampai karena postingan kita orang lain terkena was-was, ya, orang lain yang hatinya sakit, ya. Dan saya yakin di luar sana, ya, di era kapitalis ini, teman-teman, pada dasarnya hampir semua manusia hatinya sedang sakit, ya. Walaupun mungkin di level yang paling rendah sakit, ya, karena urusan kehidupan. Jangankan yang miskin, yang kaya aja banyak yang sakit, ya, dengan kekayaannya. Jangankan yang sakit, yang sehat juga banyak yang sakit dengan kesehatannya, gitu, ya. Dia tambah banyak maksiat dengan sehatnya, dan seterusnya. Jadi ketika sosial media itu digunakan dengan tidak baik, ya, akhirnya akan direspon dengan tambah tidak baik lagi oleh orang yang lain. Itu, ya, perlu hati-hati. Kita berhadapan dengan manusia yang saat ini sedang sakit. Mungkin sakitnya sedang sakit keras, gitu, ya. Jangan sampai kita membuat tambah keras sakitnya, ya, dengan postingan-postingan kita. Makanya manfaatkan sosial media untuk berdakwah. Kalaupun untuk jualannya dengan
ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh syariat gitu ya. Postingan-postingan seperti apa yang boleh, kan tidak semua postingan juga dalam rangka jualan itu boleh ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita jadi setan dari kalangan manusia itu ya, nauzubillah, yang membisikkan ya. Emang kamu nggak dikasih hadiah sama suami kamu misalnya, itu udah jatuh yuaswisu ya, yang kita bisikan kepada manusia lainnya. Nah, itu Teh Yani yang bisa sampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Mau diselesaikan apa mau lanjut menjawab pertanyaan? Ya udah satu lagi deh. Satu lagi ya. Satu lagi nih yang minggu lalu sebetulnya. Udah. Teni, nggak ada suaranya. Oh iya, bener. Ulang nih. Diulangi ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan orang tua atau keluarga karena mereka merasa udah benar dalam menjalani hidup. Sama kayak saya dulu, kadang saya biar saya belum tahu ilmu agama Allah, dosa nggak kalau saya bilang begitu sama keluarga tadi ya. Harus bagaimana Ustazah? Saya pengen mengajak orang tua dan keluarga untuk memperbaiki diri karena Allah. Ya, itulah yang dirasakan Rasulullah dulu kepada para keluarganya. Ya, caranya gimana? Ya dakwahi terus, ajak terus, nasihati terus. Ya, mungkin nanti gini, caranya cuma satu ya, yaitu dengan berdakwah, mendakwahi mereka. Tapi uslubnya apa ya? Uslub itu apa ya? Cara juga ya. Atau mungkin itu bahasa ininya ini teman-teman, apa namanya? Berdakwah itu bisa kita cari cara yang secantik mungkin gitu loh, dakwah cantik ya. Ya secara individu kita bisa melakukan dakwah itu dengan berbagai cara, maksudnya ya, kalau bisa dengan tangan, dengan lisan ya, atau ya misalnya kayak gini, kalau kita secara individu ya, bisa pertama mungkin kita memberi contoh ya. Kedua kita mulai ngajak sesuatu yang jadi gini, gimana ya, tapi intinya lakukan bonding dulu gitu lah teman-teman. Kalau kita mau menasihati orang itu, pertama kita perbaiki diri, kita jadi contoh yang baik ya. Tetap karena Allah gitu ya. Tapi kan ketika kita fokus memperbaiki diri karena Allah, itu efeknya itu kan ada efek sosial ya. Orang melihat ada perubahan ya. Dan istilahnya itu bangun kepercayaan gitu loh mereka terhadap kita. Dan membangun kepercayaan itu bisa jadi butuh waktunya nggak setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun baru percaya sama kita. Ya, mungkin teman-teman yang sekarang berhasil dekat dengan keluarga, didengarkan keluarga, saya yakin itu melalui proses yang panjang juga gitu ya. Ada sebuah proses yang harus dilalui sampai keluarga mau dengerin kita. Ya, kita tuh maunya apa? Kita tuh maunya buru-buru, kadang-kala yang bikin kita baper itu ya, pengen buru-buru, aduh gitu ya, kok nggak mau dengerin saya, oh ini pengennya cepet-cepet. Nah, padahal kita mah apa tuh ya mungkin ilmu juga kurang ya, kedekatan sama Allah kurang, karena dakwah tuh butuh itu ya. Kemudian juga kita mungkin fokusnya ke hasil. Nah, ini yang kadang bikin terus baper itu ya, kurang ilmu, kurang dekat sama Allah, fokus ke hasil. Atau kita udah banyak ilmu ya, sebetulnya nggak, untuk berdakwah itu teman-teman jangan nunggu banyak ilmu ya, sampaikan walau satu ayat. Nah, teman-teman kalau ikut kajian subuh sekali aja, udah berapa yang didapat? Kan lumayan 1,5 jam ya kajiannya. Udah banyak itu ayat-ayat yang didapat. Sampaikan ya. Nah, kemudian kedekatan sama Allah. Nah, sering libatkan Allah ketika kita itu mau berdakwah, menyampaikan sesuatu. Minta ditemenin Allah, minta Allah tunjuki lisan kita, ya Allah tuntun lisan kita dengan sesuatu yang
mudah mereka pahami. Yang sangat tepat kata-kata untuk mereka itu apa? Minta Allah yang nuntun, ya. Dan titip sama Allah hati mereka. Ya pasrahin aja, terserah Allah ya Allah gitu ya. Karena yang memberikan hidayah itu Allah. Ya. Jadi kita itu cuma penyampai, kita tuh cuma orator, bukan hidayator. Ya, hidayator itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu ya, terus aja berdakwah, sampaikan, dekati mereka, bikin mereka percaya sama kita, bangun kepercayaan dengan mereka. Nah, jadi dakwah juga nanti perlu pelajari lagi nih, dakwah yang cantik kayak gimana. Kayak Rasulullah dakwah cantiknya ya. Bina akidah dulu ya, dakwahnya jangan langsung ini haram itu haram, mereka lari lah, belum dekat sama kita ya langsung bilang haram ini haram. Nah ini haram itu haram, itu mereka langsung lari karena apa? Akidahnya, imannya belum kuat. Jadi kalau dakwahin mereka sentuhnya akidahnya dulu, imannya dulu gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, karena Rasulullah pun begitu ya di Mekah itu kan keimanan terus yang Rasulullah bangun ya, dianggap Rasulullah seru. Responnya gimana? Nggak semua merespon positif, banyak yang merespon negatif. Nah, kita juga harus siap dengan respon negatif dari keluarga. Mungkin dijauhi dulu, ya, dijauhi 5 tahun, 10 tahun sama keluarga gara-gara dakwah kita, nggak apa-apa. Kita terus cari cara, cari upaya, ya. Minta ditemenin Allah, dimudahkan, ya. Karena semua butuh perjuangan. Kalau kita nasihati langsung didengerin, langsung didengerin gitu ya sama orang langsung berubah. Mungkin nggak kerasa perjuangannya juga. Bahkan bisa jadi kita merasa, oh, saya dong, ya. Mau ngomong apa aja sama orang dengerin. Nah, jadi ntar hilang syukurnya kepada Allah, hilang sifat rojanya kepada Allah, berbaik sangkanya, berharap cemas terus kepada Allah ya, meminta pertolongan terusnya itu udah hilang karena ya gitu, setiap ngomong didengerin langsung beres kayak gitu ya. Jadi gimana caranya? Minta aja sama Allah dikasih petunjuk karena setiap orang punya objek dakwah yang berbeda ya. Objek dakwahnya ibunya, yang punya tahu karakter ibunya siapa? Kita. Ya. Yang tahu karakter keluarga kita siapa? Kita. Jadi kalau gimana caranya sesuaikan dengan keadaan keluarganya. Nah, makanya minta petunjuk kepada Allah ya. Uslubnya, caranya yang paling cantik untuk keluarga itu bagaimana? Ya, kadangkala caranya mungkin kalau saya ya dulu yang saya rasain itu ya keluarga tuh keluarga pada umumnya lah keluarga Indonesia kali ya, atau keluarga saya dong ya. Misalnya kedekatan antara keluarga adik kakak itu belum seperti sahabat lah dulu gitu ya. Tapi itu dibangun dengan apa? Lakukan yang sunnah-sunnah misalnya ya, berkunjung, saling memberi hadiah atau saling menitipkan salam ya. Nah, itu terbangun jadinya pelan tapi pasti terbangun. Nah, akhirnya bangun kepercayaan. Itu juga kan butuh waktu bangun kepercayaan itu ya. Apalagi saya di keluarga anak pengais bungsu ya, anak dari 7 itu ke 6 saya itu ya mungkin kan nanti dianggapnya akan ada anggapan kepada kita itu ya, mungkin ya itu anak baru kemarin lah, saya tahu kamu kayak gimana aslinya dan lain-lain ya. Kita akan menghadapi kalau kita berdakwahnya kepada teman atau keluarga dekat itu, apalagi sama orang tua ya, mungkin akan sering mendengar kalimat-kalimat itu ya, atau kamu tuh ya saya tahu lah dulu ingusannya macam-macam ya, atau masih terus dianggap sebagai anak kecil. Nah itu kan yang harus kita hadapi ya, bangunlah kepercayaan. Namanya membangun itu ya kayak bangun rumah aja kan bisa jadi nggak sehari jadi ya, butuh waktu, apalagi kita membangun kepercayaan dengan manusia yang karakternya berbeda-beda. Nah gitu ya teman-teman, pokoknya tetap semangat, libatkan Allah terus ya. Alhamdulillah tuh kita sudah punya niat ingin merubah, ingin mengajak, itu adalah niat yang sangat mulia ya. Pasti ditolong Allah itu pasti, kalau menurut saya ya pasti. Allah akan mudahkan itu pasti. Karena memang Allah pengennya kan manusia semuanya menuju lebih baik terus. Jadi kalau kita sudah niat, pasti dimudahkan sama Allah. Insya Allah ya. Semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat. Ya. Udah Tani, udah jam 7 lewat. Oke, siap. Udah jam 7:06. Alhamdulillah, alamin. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:06. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang pertanyaan yang belum sempat terjawab, ini masih banyak sebetulnya di ruang Zoom yang pertanyaannya belum terjawab, boleh dijapri ke nomor saya biar nanti saya teruskan di grup diskusi bersama Bu Dewi. Nanti biar Bu Dewi bisa mempelajarinya terlebih dahulu untuk pertanyaannya.
Mohon doanya semoga acara MSH online bisa terselenggara di bulan ini. Mohon doanya saja dari teman-teman. Amin, amin. Semoga panitianya segera tercolek untuk menetapkan tanggalnya. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tayani, Bu Sami-sami. Dewi. Izin pamit ya. Semoga semuanya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Bu Dewi, Amin. Dayani. Assalamualaikum. Izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi. شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فنجاهد ونناذل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناذل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب